Baik, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan tadi yang pertama adalah bagaimana masalah sujud, gitu kan, berhubungan dengan sujud. Bolehkah orang membaca doa dalam bahasa Indonesia atau bolehkah membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang sebenarnya isinya doa di dalam sujud itu? Pertama sekali kita kalau bicara masalah sujud ini sebuah kegiatan yang luar biasa, sebuah kegiatan yang luar biasa. Dalam hadis Bukhari ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, aku minta kepada Anda agar berdoa kepada Allah, gitu kan, supaya aku ini bisa bersama dengan Anda di surga." Kata Nabi SAW, "Apakah ada permintaan lain?" Kata beliau, "Tidak. Saya hanya minta satu, agar saya bisa bersama Anda di surga." Nabi SAW tanya lagi, "Ada permintaan lagi enggak?" Sampai 3 kali. Dia mengatakan, "Tidak ya Rasulullah, saya hanya minta bersama Anda di surga." Kata Nabi SAW, "Kalau begitu, tolonglah saya untuk memanjutkan, menyampaikan permintaan kepada Allah dengan memperbanyak sujud, memperbanyak sujud." Dan ini memang ciri para sahabat radhiyallahu alaihim, Nabi SAW, para ulama salaf tabi'in dulu kita itu memang mereka kalau sujud luar biasa gitu, lama sekali sampai dahinya hitam dan mereka lama sujud. Pada saat mereka sujud itu mereka rasanya tidak mau mengangkat kepala karena enaknya komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Lama sekali. Disebutkan dalam sebuah kisah Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, temannya dia Abdullah berkata, "Satu waktu saya pernah masuk ke haram untuk tawaf dan saya temukan Sufyan ats-Tsauri baru waktu saya mulai tawaf dia baru sujud." Jadi sholat 2 rakaat, sholat ba'diyah, sholat wajib itu kan ada 4 kali sujud 2 rakaat. Rakaat pertama 2 sujud, rakaat pertama 2 sujud. Sujud pertamanya tuh di rakaat pertama dia sujud. Saya mulai tawaf. Dia bilang waktu saya selesaikan 7 tawaf yang pertama, dia masih sujud belum angkat dari sujud pertama. 7 kali temannya tawaf, dia masih sujud belum angkat kepalanya. Kemudian temannya bilang, lalu saya niat ingin menambah tawaf saya. Lalu saya tawaf 7 kali 7. Jadi 7 kali tawaf, masing-masing kan 7 kali, 49 kali saya tawaf. Kalau kita hitung sekarang, kalau misalnya dia tidak padat pun ya, itu mungkin durasi kita muter, ya mungkin tidak kurang dari 10 menit ya. Itu dikali 49 gitu. Itu 10 menit kali 49 banyak sekali gitu kan. Itu dia bilang setelah saya selesai pun yang ke-49 dari tawaf saya, dia masih belum mengangkat kepalanya dari sujud. Jadi luar biasa sujudnya lama gitu mereka. Jadi mereka kalau sujud itu merasa sudah nyaman. Sampai seseorang di antara mereka mengatakan, "Saya sangat senang kalau tiba malam hari karena saya bisa bermunajat dengan sujud kepada Tuhan saya. Dan saya sangat benci pada saat tiba siang hari. Maksudnya saya merasa tidak nyaman karena saya harus berinteraksi dengan makhluk. Ya, saya harus interaksi dengan manusia, dengan hewan. Kalau malam ya saya interaksi dengan Tuhan saya gitu." Baik, itu kurang lebih gambaran dulu mukaddimah. Kita masuk ke pertanyaan. Sekarang kalau saya sujud, bolehkah saya membaca bahasa Indonesia? Ada khilaf di antara ulama. Ada ulama mengatakan tidak boleh secara mutlak. Tidak boleh secara mutlak. Harus cuma membaca doa dan zikir yang diajarkan saja. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau kalian ruku, agungkan Allah. Kalau kalian sujud, ya, perbanyaklah doa. Mereka mengatakan doa ini adalah doa yang diajarkan saja oleh Nabi. Dan sudah pernah saya kasih tahu kan, ada buku panduan kita, kumpulan doa itu ada di situ bacaan-bacaan sujud, cukup banyak di situ, mungkin ada 7-8 bacaan sujud. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan tidak. Pada saat Nabi SAW mengatakan ruku agungkanlah Allah dan sujud perbanyaklah doa, ini berarti terbuka. Dikasih contoh, kalau seandainya ada seseorang yang dari suku Arab, dia mengatakan dalam sujudnya sakit dia mengatakan Allahumma shfini, ya Allah sembuhinlah saya. Boleh enggak? Maka pendapat guru mengatakan boleh saja. Dia mengucapkan itu. Pada saat dia mengatakan dalam sujudnya misalnya, ya Allah berikanlah hidayah orang tua saya. Ya Allah sembuhinlah anak saya. Ya Allah mulain urusan saya. Ya Allah bayar utang saya. Sementara dia sujud, bolehkah itu? Pendapat guru mengatakan boleh saja. Karena memang dalam sholat dasarnya itu kan ada hukum, ada hadis yang mengatakan sholat ini tidak layak dimasukkan dari perkataan, ya, selain bacaan sholat, dari perkataan manusia. Juga ada larangan untuk membaca
ya ayat-ayat Quran pada saat sujud dan ruku, cuma baca zikirnya saja gitu kan. Ini adalah larangan-larangannya. Tetapi sabda Nabi SAW tadi yang mengatakan kalau kalian sujud perbanyaklah doa, karena sangat jarang doa untuk ditolak pada saat sujud, maka ini namanya dalil yang khusus, keluar daripada dalil umum tadi yang melarang. Sama halnya tidak boleh sholat habis subuh sampai terbit matahari dan habis asar sampai terbenam matahari. Tapi kalau anda masuk masjid, ada tahiyat masjid, berarti dia terkhususkan. Dia boleh saja gitu kan dikerjain, karena dia kata Nabi SAW, janganlah seorang dari kalian masuk masjid kemudian dia duduk kecuali dia sudah sholat 2 rakaat. Dikhususkan. Sama tadi, khusus dalam sholat tidak boleh membaca selain bacaan sholat apapun dari takbir sampai salam, kecuali yang memang dibolehkan oleh Nabi SAW. Itulah sujud, karena beliau perintahkan memperbanyak doa, dan doa ini terbuka umum. Allahu a'lam, kalau saya lebih cenderung dengan pendapat kedua, kalau saya pribadi ya, karena saya melihat itu lebih mempermudah bagi umat. Misal ada seseorang di antara kita yang sedang sakit keras, mungkin dia di gunung sana di Jawa Tengah atau di Jawa Timur, tidak tahu bahasa Indonesia pun mungkin tidak tahu. Bagaimana dia sampaikan hajatnya dengan Allah Subhanahu wa taala? Sementara dia ingin sampaikan pada saat dia sujud, pendapat kedua masih meringankan, mengatakan boleh, gitu kan? Maka boleh dia lakukan itu. Nah, tinggal pertanyaan tadi, bagaimana kalau dia baca ayat Al-Qur'an, doa tapi dari ayat Al-Qur'an? Kalau dia niatkan membaca Al-Qur'an tidak boleh. Kalau dia niatkan membaca Al-Quran. Tapi kalau dia niat membaca doa, walaupun itu dari Al-Quran, dia tetap saja boleh. Karena itu bukan ayat Al-Quran sebenarnya. Dia cuma mengambil seperti Rabbi ghfirli, dari itu dari Al-Quran kan. Rabbana atina fid dunya hasanah, dari Al-Quran. Doa dalam Quran, Rabbana hab lana min azwajina, Rabbana asrif anna adzab jahannam. Itu semua doa-doa dari Al-Quran. Tapi pada saat kita baca dalam sujud, niatnya bukan untuk baca Al-Quran. Kalau niatnya mau baca Al-Quran, jelas tidak boleh, karena ada larangan hadis. Tapi kalau dia niatnya karena mau baca doa, walaupun itu karena hanya diambil dari Al-Quran, itu tidak ada masalah. Itu insya Allah tidak ada masalah. Allahu a'lam. Jadi ini diangkat. Kalau anda mau merasa pendapat pertama lebih aman, maka selesai. Di sujud nggak usah berdoa kecuali yang ada saja, itu kan dalam zikir dan doanya. Kemudian nanti insya Allah anda gunakan waktu-waktu lain seperti antara azan dan iqamah, gitu kan. Itu boleh pada saat hujan sedang turun. Ada kan banyak beberapa tempat waktu di mana diterima doa, di sepertiga malam dan seterusnya, itu boleh. Tapi kalau anda mau lebih umum, global, menerima pendapat yang kedua, ya silahkan saja, gitu kan, itu masih tidak ada masalah. Dan boleh berdoa di setiap sujud, bukan di sujud terakhir saja. Karena kata Nabi SAW, kalau kalian ruku tadi agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyak doa. Kalau kalian sujud tidak disebutkan sujud terakhir. Dan juga dikatakan aqrabu abdun ila rabbi wa huwa sajid. Kalau hamba itu sangat dekat dengan Allah pada saat dia sujud, fa'akthiru fihi doa, maka perbanyaklah doa pada saat itu. Perbanyak doa pada saat itu. Allahu a'lam.